Halo historian, jadi di video kali ini kita akan membahas dampak yang signifikan yang dihasilkan dari dinasti Mamluk ini. Bagaimanapun juga, Khalifah Al-Mu'tasim membeli orang-orang Turki dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh Arab dan Persia. Pada waktu yang sama, dia juga menyadari pentingnya peran dan keberadaan mereka di sisinya. Bahkan, jumlah Mamluk Turki yang dimiliki oleh Al-Mu'tasim mencapai angka 8.000 orang. Ada yang bilang 18.000. Khalifah Al-Mu'tasim memberi mereka pengaruh dan wewenang yang spesial, menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada mereka, memberi mereka kekuasaan, dan menyediakan mereka posisi-posisi strategis dan tinggi dalam dunia politik. Orang-orang Turki datang ke Baghdad membawa sifat-sifat nomaden. Mereka seperti watak yang keras, kehidupan yang primitif, tubuh yang kuat, kesatria dan terlatih dalam berperang. Sifat-sifat tersebut terlihat jelas bahwa dalam interaksi mereka dengan masyarakat, kehadiran mereka sangat menyakiti dan mengganggu masyarakat Baghdad, hingga orang-orang merasa sangat benci terhadap mereka. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sampai dibunuh. Akhirnya penduduk Baghdad sudah tidak tahan lagi menghadapi perilaku mereka. Kemudian mereka mengadukan kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Penduduk Baghdad mengancam Al-Mu'tasim bahwa mereka akan mengutuknya dalam doa mereka. Hal itu membuat Al-Mu'tasim merasa tidak nyaman. Akhirnya Al-Mu'tasim terpaksa mengeluarkan mereka dari Baghdad dan membangun kota Samarwa sebagai tempat penampungan mereka. Kekuatan mereka segera tumbuh dengan cepat. Mereka mulai mencampuri urusan kekhilafahan. Bahkan akhirnya negara kekhilafahan Abbasiyah berada dalam genggaman mereka. Mereka bisa begitu terlepas melakukan apa yang mereka inginkan, bebas mencopot khilafah dan menggantinya dengan yang lain. Bahkan ada beberapa khilafah yang tewas sebagai akibat dari konspirasi mereka. Seiring berjalannya waktu, orang-orang Turki tersebut mulai membentuk sebuah entitas khusus untuk mereka sendiri, baik di dalam maupun di luar khilafah. Beberapa dari mereka ada yang berambisi mengambil alih kendali pemerintahan di ibu kota ketika mereka menyadari bahwa kekhilafahan tidak dapat lepas dari jasa mereka. Di antara tokoh Turki yang menonjol dalam kehidupan politik dan militer adalah Al-Afshin, Ashinas, Itah, Wasif, Sema ad-Dimashqi, dan yang lainnya. Mereka mengabdi dan berjasa kepada negara kekhilafahan Abbasiyah, mendukungnya dalam perang internal menghadapi gerakan-gerakan perlawanan yang pecah di sejumlah wilayah, dan dalam perang eksternal melawan kekaisaran Bizantinum. Merasa sebagai kelompok yang penting dan diperhitungkan keberadaannya, mereka semakin meningkatkan keterlibatan dan campur tangan dalam urusan kekhilafahan, hingga mereka berhasil mengokohkan tangan dalam urusan kekhilafahan. Sejak terbunuhnya Khalifah Al-Mutawakkil 848-861 Masehi, dengan mengatakan mereka meremehkan para khalifah di tangan mereka seperti orang tawanan. Dengan sesuka hati mereka bisa mempertahankan seorang khilafah, mencopotnya atau bahkan membunuhnya jika mereka mau. Sebenarnya, merekrut unsur Turki untuk tugas-tugas utama dalam kekhilafahan Abbasiyah sudah dimulai sebelum era Khalifah Al-Mu'tasim pada masa-masa awal Daulah Abbasiyah. Khalifah Al-Mahdi 775 Masehi 785 Masehi merekrut Yahya bin Ad-Dawud Al-Khorsi yang merupakan seorang Mamluk Turki dan menunjuknya sebagai gubernur di Mesir pada tahun 162 Hijriah sampai 778 Masehi. At-Tabari menyebutkan bahwa Tarsus dibangun di tangan Abu Salim Al-Faraj, seorang pelayan Turki pada tahun 170 Hijriah 786 Masehi. Unsur Turki telah menjadi sebuah pilar penting dalam masyarakat Islam sejak masa Abbasiyah kedua 232 sampai 334 Hijriah 847 Masehi sampai 946 Masehi. Pada saat negara Khilafah Abbasiyah melemah, bermunculanlah daulah-daulah kecil independen yang memiliki asal-usul Turki dan Persia. Para khalifah memanfaatkan unsur Turki sebagai media untuk menumpas gerakan-gerakan separatis tersebut, terutama para gubernur daerah-daerah pinggiran yang menjalankan kekuasaan secara otonomi. Bisakah para gubernur menahan gempuran serangan-serangan dari otonom-otonom kecil? Mari kita lihat di video selanjutnya.